Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah dudukkan kita di salah satu tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai, yaitu masjid. Sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Karena tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi, sampai kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, in asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah akan berikan rezeki dan Allah akan hadirkan rasa cukup. Wa in mata adkhalahullahul jannah. Kalau seandainya dia wafat, Allah akan masukkan ke dalam surga. Siapa di antaranya? Man kharaja ilal masjid, orang yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kaki pergi ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit saya akan membicarakan tentang kepemimpinan. Mungkin kaitannya dengan nanti akan ada pengukuhan. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Akan ada pengukuhan 6 yang mendapatkan amanah dari warga. Karena berbicara tentang pemimpin sebetulnya kajiannya cukup luas. Tapi paling tidak kita melihat beberapa penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya pemimpin. Di antaranya al-hadis fima makna idza antumus salasah. Kata baginda Rasul, kalau seandainya kalian bertiga, maka hendaklah satu di antara kalian pilih untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa tentang pentingnya seorang pemimpin di dalam kehidupan. Sampai Rasulullah menyebutkan dengan bilangan terkecil, kalau seandainya kalian bertiga, maka pilihlah satu di antara kalian untuk didahulukan satu langkah, untuk ditinggikan satu ranting, maknanya agar kemudian diikuti oleh dua yang lainnya. Lalu bagaimana kalau jumlahnya lebih dari 3, seperti yang kemudian kita ada dan tinggal di daerah di mana kita berada masing-masing? Tentu tak mungkin tanpa ada pemimpin. Apalagi kemudian kalau kita tengok regulasinya, sampai ke bawah itu nanti ada istilah RT, di atasnya RW, dan kemudian seterusnya. Maka semua itu bagian dari sebetulnya kita sudah melaksanakan satu di antara nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita melaksanakan nasihat baginda Rasulullah, semoga kita termasuk orang-orang yang beliau sebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Menghidupkan sunnah Rasulullah tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga memilih pemimpin. Maknanya berarti memilih pemimpin tak bisa dipisahkan dengan agama. Maka apresiasi kepada warga karena proses pemilihan pemimpin dan kemudian sampai pengukuhannya diadakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendatangkan keberkahan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemimpin tadi, juga dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Maknanya kalau kita sudah mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, agar ada di antara kita yang kita dahulukan satu langkah, kita tinggikan satu ranting, lalu kemudian ketika orang yang sudah dipercaya, yang perlu diingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian pertanggungjawaban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sampai yang terkecil. Yang terkecil itu siapa? Masing-masing kita itu adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin di dalam kehidupan berkeluarga. Kita itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin, maka bagaimana kemudian kita, mohon maaf, memberikan contoh yang baik kepada siapa yang kemudian kita pimpin. Karena Allah akan memintai pertanggungjawaban. Kalau memimpin itu Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban, maka sesungguhnya orang yang terpilih menjadi pemimpin satu di antara kesempatan untuk bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama. Rasulullah ketika menyebutkan la khoslatani la syai'a afdal minhuma, kata Rasulullah, tak ada dua hal yang lebih baik dibanding dua hal ini. Dua hal yang tidak ada yang lebih baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Wan naf'u bil muslimin, bermanfaat bagi sesama. Ketika Imam Nawawi menjelaskan bermanfaat bagi sesama itu bagaimana? Bermanfaat bagi sesama itu dengan 4 kategori. Yang pertama, bermanfaat bagi orang lain bil qauli, dengan tutur kata. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain bil jah, dengan kekuasaan. Kalau dengan kekuasaan berarti dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pundaknya melalui orang yang memberikan percayaan kepadanya. Bagaimana dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan semakin menghadirkan manfaat kepada banyak orang. Kalau kita pemimpin di rumah tangga, maka mungkin yang akan mendapatkan manfaat lingkup ke rumah tangga kita. Di luar rumah tangga kita mungkin ada juga yang mendapatkan manfaat, tapi kemudian kecil. Ketika sudah naik level dari pemimpin rumah tangga, lalu kemudian terpilih menjadi ketua RT, maka kita akan semakin bisa menebarkan untuk semakin bermanfaat kepada sesama. Kenapa? Karena akan banyak orang mengadu kepada Pak RT. Akan banyak orang mengadu kepada Pak RT. Dari beberapa obrolan dengan beberapa RT yang saya kenal, itu biasanya yang banyak mengadu ke Pak RT itu diantaranya adalah orang-orang susah. Urusan buat KTP, urusan buat surat tanah, dan kemudian lain sebagainya. Kalau yang mengadu itu adalah orang susah, maka di antara amal yang Allah Subhanahu wa taala sukai, ketika ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ayul a'mali ahabbu ilallah, Rasul di antara amal-amal baik, amal baik apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai? Idkhalus surur fi qalbil mu'min, engkau buat orang yang beriman menjadi punya rasa senang.
Jadi kalau orang berjumpa dengan kita lalu kemudian dia senang, itu di antara amal yang baik yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang dengan kita dia senang, dengan kita dia mendapatkan kemudahan, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang luar biasa yang menjadi tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang datang kepada kita bukan semakin sulit, tapi orang ketika datang kepada kita justru dia menemukan titik terang dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Tapi kalau orang datang kepada kita saat kita mendapatkan amanah sebagai orang yang kemudian memimpin, lalu kemudian justru menambah masalah, berarti kita sedang tidak melakukan amal yang amal itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hadir justru kemudian masalahnya semakin kecil. Ketika hadir justru benang kusutnya itu semakin terurai. Itu menunjukkan bahwa dengan amanah kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui kepercayaan orang lain ke pundak kita, kita menghadirkan bagaimana orang yang datang kepada kita itu semakin senang. Lalu ada juga beberapa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih seputar pemimpin. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati in salahu salahatil ummah." Ada dua kelompok yang jika dua kelompok ini baik, maka umat akan menjadi baik. Tapi kalau dua kelompok itu tidak baik, maka juga akan berimbas tidak baik. Lalu siapa dua kelompok yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah al-umara wal fuqaha. Yang pertama pemimpin, yang kedua adalah ahli fikih di tempat di mana orang itu berada. Kalau dua-duanya ini baik, ahli fikihnya baik, lalu kemudian pemimpinnya baik, maka pasti akan menghadirkan kebaikan. Umat akan kemudian menjadi baik. Maka ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang akan hadir di masyarakat ternyata juga bermula dari pemimpin yang baik, bermula dengan orang yang dipandang bisa dijadikan pemimpin di dalam bidang agama, dia juga merupakan orang yang baik. Kalau kedua-duanya ini baik, maka baik. Maka tak bisalah kemudian antara Pak RT dengan Pak Imam Masjid tak bertegur sapa. Kenapa? Karena kedua-duanya merupakan public figure di lingkungan di mana tinggal. Kalau kedua-duanya baik, maka akan menjadi baik. Maka kalau kita tengok di Masjid Nurul Muhsinin, karena bermula dengan dari masjid, maka insya Allah antara Pak RT, Pak RW dengan Pak Imam insya Allah tak ada masalah. Karena kalau kedua-duanya ini baik, maka imbasnya juga akan menjadi baik. Sampai kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimah musi'ah idza kanatil wulatu hadiyah mahdiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan hancur sebuah kepemimpinan meskipun yang dipimpin itu banyak orang yang berlaku zalim, banyak orang yang kemudian berlaku buruk, jika pemimpinnya baik. Jika pemimpinnya baik, meskipun banyak yang berlaku tidak baik, tetap akan menghadirkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kepemimpinan akan hancur jika kemudian bermula dari diantaranya yang disebutkan itu, walakin tahlikur ra'iyah wa in kanat hadiyah mahdiyah idza kanatil wulatu zalimah musi'ah. Jadi kalau kemudian sudah pemimpinnya yang tidak baik, orang yang didepankan satu langkah, yang ditinggikan satu ranting tidak baik, maka imbasnya akan menjadi tidak baik. Maka berarti pemimpin satu yang akan menentukan menghadirkan kebaikan atau tidak. Kalau pemimpin menentukan kebaikan atau tidak, maka tentu punya harapan dan kemudian punya cita-cita. Orang hidup itu harus berharap, orang hidup itu harus bercita-cita. Dan orang yang berharap dan orang yang kemudian punya cita-cita untuk menghadirkan kebaikan, satu di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kemudian dia harapkan. Makanya di antara tanda orang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, di dalam hatinya ada rasa roja. Roja itu berharap. Jadi ketika dia dipilih untuk kemudian menjadi pemimpin, dia punya harapan untuk menghadirkan kebaikan. Karena dia punya harapan untuk menghadirkan kebaikan, maka dia punya program kerja.
Ketika dia berharap untuk kemudian menghadirkan kebaikan di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan apa yang dia inginkan. Ada seseorang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang sakit parah. Lalu kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini syabun, disebut sebagai orang pemuda. Masih muda dia, tapi kemudian sakit, dijenguk oleh Rasulullah, dan ketika dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lama setelah itu yang bersangkutan meninggal. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Apa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa tajiduka? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Maknanya, apa bekal yang akan engkau bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian laki-laki tadi menjawab, arjullah. Aku punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika dia punya keinginan, punya harapan untuk menghadirkan kebaikan, maka dia hanya akan bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertumpu kepada orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan karena berharap untuk dipuji, maka kemudian akan selesailah yang kita dapatkan hanya pujian. Tapi berbeda ketika kita melakukan sesuatu berharap karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah larut dengan segala pujian yang diberikan kepada orang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sumber yang akan mendatangkan dosa itu adalah hubbur riasah. Orang yang hobi untuk kemudian menjadi pemimpin, tapi hobinya itu menghalalkan segala cara. Jadi ada orang yang ambisius untuk kemudian menjadi pemimpin, tapi ketika itu dia melakukan segala cara untuk kemudian sampai di satu tempat di mana dia kemudian memimpin. Tapi insya Allah tak adalah dalam pemilihan RT. Pak RT, Pak RW kemarin bagi-bagi sarung, Pak, yang sudah terpilih. Ada bagi-bagi sarung? Tak ada. Jadi nampaknya pemilihan ini yang masih bersih ini, ya tingkat RT dengan RW lah yang masih bersih. Kalau kepala desa dah tak mulai bersih dah. Kalau kepala desa, untung saja di Pekanbaru ini kan kelurahan kan, kelurahan lalu kemudian sudah ditentukan. Di kampung-kampung tingkat kepala desa saja sudah payah kemudian mau bersih. Maka untunglah masih ada pemilihan yang kita sama-sama terlibat di dalamnya, dan insya Allah pemilihan itu bersih. Tak pakai kemudian harus memberikan sarung, harus memberikan mukna, harus memberikan jilbab. Artinya orang dengan senang hati memilih, lalu kemudian orang juga dengan senang hati, bukan karena ingin mendapatkan gaji yang besar, tapi dia lakukan semata-mata untuk berkhidmah, semata-mata untuk kemudian menghadirkan banyak kebaikan dari hidup yang dia lewati. Kalau mohon maaf, berbicara gaji RT, berapalah gaji Pak RT? Gaji Pak RT itu berapa, Pak? Oh, Pak RT sebelumnya ini berapa nih gajinya ini? 350 juta dikurangi nolnya, Pak. Itu pun kemudian pakai masih nunggak-nunggak itu kan. Jadi kalau berbicara tentang gaji RT berapalah, maka nampaknya orang yang kemudian mau berkhidmah untuk banyak orang bukan karena uang yang dia dapat. Satu di antaranya yang paling bersih itu saya tengok ya antara RT dengan RW, itulah yang paling bersih. Kan dia tidak ingin menghina apa-apa. Beda dengan kalau sudah terpilih untuk menjadi anggota dewan, itu yang dia pikirkan berapa gajinya, berapa tunjangannya, lalu kemudian tunjangan ini, tunjangan itu, dan lain sebagainya. Itu kan sudah dihitung-hitung, sehingga apa yang kemudian dia keluarkan paling tidak ya sesuai dengan apa yang kemudian dia dapatkan. Kalau Pak RT kan tak ada, tapi berusaha untuk menjadi orang yang punya pengabdian sehingga hadirnya di dalam hidup itu bermanfaat bagi banyak orang. Rasulullah menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu ya sejauh mana dia memberikan manfaat kepada orang. Kalau waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang lebih banyak orang yang menjadi pemimpin itu Rasulullah yang memilihnya. Dan sifatnya Rasulullah umpamanya mengutus salah satu sahabat untuk kemudian menjadi pemimpin di sekitaran Kuba pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah memilih salah satu sahabat untuk kemudian pergi di satu tempat, lalu kemudian Rasulullah jadikan dia sebagai pemimpin. Kalau kita mendekati dengan kepemimpinan pada masa Rasulullah, agak sulit kita sampai di tempat itu. Karena pemimpin pada masa Rasulullah, dia baik dalam bidang agama, dia juga baik dalam bidang urusan kepemimpinan. Jadi dua-duanya. Jadi ada pemimpin yang selain dia ketua RT, juga dia imam sholat. Wah, ini kan ada Bapak Ibu.
Agak payah, tapi ada juga gitu kan. Ada. Jadi kita tidak harap bersampai ke situ, tapi ketika terpilih sudah didahulukan satu langkah, lalu kemudian ditinggikan satu ranting. Bagaimana ada komunikasi baik antara orang yang dipercaya untuk mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dipercaya untuk kemudian mengurus masyarakat. Ini harus berjalan seiring. Kalau sudah dua ini tak berjalan seiring, maka bagaimana akan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, kalau kita tengok, mungkin kita perlu juga sesekali kemudian berwisata religi, pergi ke Joko Karian atau pergi ke Masjid Sragen. Sragen itu apa nama masjidnya? Al-Falah. Al-Falah Sragen. Nah, itu luar biasa. Banyak hal memang bermula dari masjid, sehingga beriringanlah antara orang yang membesarkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menghadirkan kesejahteraan di dalam kehidupan bersama. Ini luar biasa. Mungkin menjadi program ke depan bagaimana ada sinergi antara rumah Allah Subhanahu wa taala, Pak RT, Pak RW dan kemudian seterusnya untuk kemudian sama-sama memperhatikan orang yang ada di lingkungan kita. Kalau ada orang yang susah, hadir sebagai masjid yang membantu orang yang tersebut. Hadir Pak RT, Pak RW untuk kemudian membantu orang yang bersangkutan. Ini di antara hal yang kemudian luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendapatkan amanah, saya ucapkan selamat, tahniah. Semoga amanah yang kemudian dititipkan di pundaknya bisa mengantarkan yang bersangkutan menjadi amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kemudian kita letakkan di dalam hati ketika Allah Subhanahu wa taala amanahkan kita sebagai pemimpin, di antaranya ar-ridha wal qabul minan nas. Jadi kalau kita sudah menjadi pemimpin, itu tentu ada orang yang senang dan ada orang yang menerima. Meskipun di sisi pihak ada orang yang kurang senang dan orang yang tidak terbuka tangannya untuk menerima ketika kita dipilih. Dan itu sudah satu keniscayaan. Maka tak ada apapun jabatannya kalau ingin mencari semua orang senang dengan kita. Maka ada satu kalimat yang menarik Bapak Ibu, ridhon nas ghayah la tudrak. Kalau kita ingin mencari semua orang senang dengan kita, adalah satu tujuan yang sampai kapanpun tidak akan pernah terdapati. Tak akan pernah dapati. Meskipun kita sudah berbuat baik, pasti ada saja kemudian orang yang tak senang dengan apa yang kita lakukan. Jangankan kita, sekelas Sayyidina Umar radhiyallahu an, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada waktu itu Sayyidina Umar ronda malam. Nah, coba bayangkan, yang ronda malam itu bukan Pak Hansip lagi, tapi langsung presidennya pada waktu itu. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Saat ronda malam Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia dapati satu rumah yang di dalam rumah itu nampak sedang ada api yang sedang menyala, padahal sudah dini hari. Sudah dini hari. Lalu kemudian kenapa api itu menyala? Akhirnya didatangilah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ternyata orang yang menyalakan api itu sedang memasak. Ketika didatangi oleh Sayyidina Umar sedang memasak, lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Apa yang ibu masak?" "Yang saya masak batu." "Kenapa batu ibu masak?" "Supaya kemudian anak-anakku mau menunggu sampai apa yang aku masak ini kemudian tanak, sehingga dalam penantian mereka menunggu itu mereka tertidur dalam keadaan lapar." Mereka tertidur dalam keadaan lapar. Padahal yang menjadi pemimpin pada waktu itu siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an, di antara pemimpin yang adil. Tapi kemudian masih ada satu di antara masyarakatnya yang kemudian memberikan sebutan bahwa apa yang dia alami, satu di antara penyebabnya adalah kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bukan main sedih Sayyidina Umar mendapatkan pernyataan seperti ini, meskipun orang yang menyampaikan itu tidak kenal dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kemudian pulang lagi ke Baitul Mal, lalu kemudian Sayyidina Umar mengambil gandum, dia bawa sendiri, dia pikul sendiri, lalu kemudian diberikan kepada satu di antara orang yang dia pimpin, dan pada waktu itu dia sedang dalam keadaan kelaparan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditengok sekitar Masjid Nurul Muhsinin ini, banyak rumah besar-besar saya tengok.
ukuran tanah pun besar-besar. Jadi tak ada salahnya bermula dari masjid, Pak RT, Pak RW membuat baitul mal. Jadi orang tak lagi hutang ke bank, tapi orang hutangnya itu ke masjid. Bagaimana baitul mal itu menjadi besar? Mungkin ada yang pensiunan bank, maka manfaatkanlah ilmunya untuk kemudian mengembangkan ekonomi umat, bermula dari masjid, bekerja sama antara Pak RT, Pak RW. Daripada uang banyak disimpan di bank, lalu nilai manfaatnya hanya untuk kita dan keluarga, tak banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau kemudian digulirkan, siapa yang kemudian tidak butuh? Semua orang butuh. Tapi kemudian ketika bermula dari masjid, dilakukan dengan transaksi yang baik, insya Allah akan menghadirkan banyak keberkahan. Jadi kalau nengok rumah ini kan besar-besar, sekeliling ini besar-besar. Kalau rumah besar ini biasanya nominal rekeningnya juga besar biasanya, tapi tak tahu. Betul Bapak Ibu? Oh Bapak Ibu, saya tak minta tuh, saya tanya aja ini kan. Saya tanya aja. Jadi kalau kemudian besar, jadi kalau hanya kita simpan, Bapak Ibu punya uang umpamanya 3 miliar, hanya di bank, maka kalau kemudian kita mati, yang manfaatkan hanya ahli waris kita. Dan kalau kita masih hidup, di antara yang memanfaatkan kita. Kalau kita dengan keluarga kita, berapa orang yang memanfaatkan? Tapi kalau kemudian kita letakkan di baitul mal, mungkin nanti ada di antara kita, dah kita buat baitul mal, saya akan memberikan uang sebagai bentuk pinjaman tanpa apa-apa, saya berikan 1 miliar, ada yang lainnya 3 miliar dan lain sebagainya, lalu kemudian dibuat unit usaha yang kemudian akan bermanfaat bagi banyak orang. Itu saya kira luar biasa. Jadi orang tak perlu lagi antri ke bank lama-lama dan kemudian diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Itu luar biasa. Ketika maju, insya Allah akan maju bersama. Dan ketika hadir rasa peduli, maka kemudian akan hadir juga rasa peduli bersama. Kalau kemudian belum ada percontohan, berharap nanti tahun 2024 orang akan studi banding ke Masjid Nurul Muhsinin. Wah, itu dia kan. Studi bandingnya dengan Pak RT, Pak RW. Ini kan luar biasa ini kan. Karena kita perlu berharap. Karena orang yang berharap, insya Allah Allah akan bantu dengan apa yang kemudian diharapkan. Allah akan bantu dengan apa yang diharapkan. Ada salah satu masjid, saya tengok Pak RT, Pak RW-nya sudah sepuh-sepuh betul, umurnya 70 tahunan. Kalau ini ditengok, wah masih banyak yang muda yang nampaknya. Kalau nengok fotonya ya, kadang foto ini tak sebanding lurus pula dengan kenyataan. Tapi insya Allah kan ini tak ada yang tak kenal. Biasanya orang tertipu ini kan di media sosial. Kalau kita tak tertipu di media sosial, karena kita memang hidup satu lingkungan. Kalau tak satu lingkungan ini kan kadang kita sering tertipu. Antara foto dengan yang diada media sosial dengan kenyataan ternyata jauh berbeda. Karena foto itu bisa diadop dan kemudian lain sebagainya sehingga nampak wah. Tapi di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang paling mudah menghadirkan banyak manfaat itu ya lingkungan. Lingkungan itu jangan sampai, mohon maaf, kita banyak kawan, banyak sahabat, banyak orang yang kita percaya, banyak orang yang kita dahulukan satu langkah, kita tinggikan sebentar, kita tinggikan satu ranting, tapi kemudian itu hanya berada di media sosial. Di dunia nyata ternyata tidak ada. Maka perlu juga di dunia nyata. Di dunia nyata itu perlu, dan itu jauh lebih perlu, karena kita berinteraksi dengan orang yang orang itu ada di dunia nyata, bukan kemudian di dunia maya. Kita dengan dunia nyata, bukan di dunia maya. Kalau kita mati, Bapak Ibu, kira-kira yang mensolatkan kita kawan di dunia gaib atau di dunia nyata, Bapak Ibu? Kalau kita mati, yang mensolatkan kita ini kira-kira warga sekitar Masjid Nurul Muhsinin, atau kemudian kawan kita yang ada di Amerika, kawan kita yang ada di luar negeri, kawan kita yang ada di Sulawesi, kawan kita yang ada di provinsi-provinsi lain. Tentu yang paling banyak itu ya orang yang ada di sekitar kita. Yang banyak itu orang di sekitar kita. Maka kalau kita tidak membangun komunikasi baik dengan orang yang ada di sekitar kita, bagaimana kemudian kita akan menghadirkan manfaat? Kalau yang terpilih menjadi Pak RT, Pak RW, dia akan memberikan manfaat dengan kuasanya. Kalau yang tidak terpilih, mungkin sebagian orang bisa memberikan manfaat dengan tutur katanya. Kalau tutur katanya agak sulit dimengerti oleh orang, mungkin sebagian yang Allah titipkan harta, dia akan memberikan manfaat dengan hartanya. Mungkin orang yang hartanya terbatas untuk kehidupannya, maka dia akan memberikan manfaat
dan bagaimana dia memberikan manfaat itu adalah dengan tenaganya. Begitu sudah dijelaskan. Artinya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kira-kira kita mampu di bagian mana, hadirlah untuk memberikan manfaat dari kemampuan yang kemudian kita punya. Jadi kalau kita tengok ini kan sudah hampir lengkap ini. Sudah ada rumah Allahnya, artinya ada rumah Allah, lalu kemudian ada tempat pendidikannya, sudah ada tarbiyahnya, lalu bagaimana kemudian melengkapi yang lain-lain sehingga kemudian menjadi percontohan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi di dalam kepemimpinan itu ada namanya sa'atul ilmi. Sa'atul ilmi itu bagaimana ketika orang dipilih menjadi pemimpin harus menghadirkan luas tentang keilmuan. Jadi keilmuannya itu ya bagaimana kemudian kita menambah, baik yang dipimpin atau kemudian yang memimpin. Itu sama-sama. Karena belajar itu bukan hanya kepada orang yang statusnya sebagai rakyat, sampai orang yang statusnya pemimpin pun, sampai orang yang statusnya ustadz pun, mohon maaf, itu tetap perlu belajar. Tetap perlu belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu hanya habis untuk kemudian menyampaikan, kapan kemudian kita akan mendapatkan asupan amunisi ilmu? Kalau waktu kita habis untuk memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita punya, tapi kalau kemudian kita tidak mengecas diri kita masing-masing, bagaimana kemudian pengetahuan kita akan luas? Maka belajar itu ternyata tak akan pernah ada habisnya. Maka kalau kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelas Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu kan orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini agama, ajarkan kepada yang bersangkutan takwil. Meskipun demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas tidak segan untuk duduk bersama dengan para pembesar sahabat, di antaranya pada waktu itu ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang menariknya Bapak Ibu, dan orang-orang yang sudah besar karena usianya, karena kedekatannya, karena pengetahuannya yang dia dapat, dia tidak malu kalau kemudian harus belajar dengan orang yang secara usia lebih muda. Abdullah bin Abbas ini kan lebih muda. Di mana kemudian mereka belajar? Ketika turun surat yang terakhir dari surat 114 surat di dalam Al-Quran. 114 surat dalam Al-Quran, itu surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat yang terakhir turun. Surat yang terakhir turun. Kalau surat itu terakhir turun, berarti surat dari sejak surat pertama turun Al-Alaq, kemudian surat yang terakhir An-Nasr turun, itu kan waktunya 23 tahun lebih. 23 tahun lebih. Lalu kemudian ada sebagian jamaah yang bertanya, kalau surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun, kenapa surat yang terakhir di dalam Al-Quran justru yang ditulis adalah surat An-Nas? Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian dalam awal surat dari Al-Quran Al-Fatihah, padahal yang pertama turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq? Maka kemudian dijawab bahwa susunan Al-Quran itu tauqifi. Tauqifi itu apa maksudnya? Wahyu dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhfi makani kadza wa kadza wa kadza." Muhammad, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Jadi kita tidak bisa menggugat tentang susunan Al-Quran. Kenapa? Karena wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Meskipun surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun, tapi kemudian menjadi surat yang diletakkan bukan di bagian paling terakhir dari Al-Quran. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun surat An-Nasr ini, Rasulullah memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nu'itu ala nafsi, wahai Fatimah, aku merasa bahwa diriku sudah mulai merasa berat, kata baginda Rasul. Ini memberikan isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Fabakat, lalu kemudian Sayyidah Fatimah menangis karena ayahnya mengatakan bahwa akan meninggal. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah agak-agak terasa, jangan lupa cerita kepada anak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menangis. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Isbiri, sabarlah wahai putriku, karena engkau adalah orang yang pertama nanti akan menyusul dan berjumpa denganku." Itulah yang kemudian membuat Sayyidah Fatimah tegar. Lalu kemudian selain Fatimah, ini kan tak ada yang tahu sahabat-sahabat ini.
tak ada yang tahu. Maka ketika selesai turun surat An-Nasr, Sayyidina Umar ini mengumpulkan sahabat-sahabat senior dan sahabat junior yang hadir itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas hadir itu. Tapi ketika Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabat senior, kalian tahu tidak apa kira-kira maksud dari surat An-Nasr? Maksud dari surat An-Nasr ini apa? Kalau makna secara tekstual Sayyidina Umar paham, tapi ada makna yang tersirat dari surat An-Nasr itu yang Sayyidina Umar tidak paham. Meskipun dia sebagai khalifah, meskipun dia sebagai pemimpin, tapi kemudian dia tanya kepada orang yang barangkali ada yang lebih tahu. Lalu kemudian ketika tanya ke sahabat senior, sebagian mereka menjawab, surat An-Nasr itu membicarakan pertolongan Allah atas penaklukan Makkah. Lalu kemudian menengok orang masuk ke Islam secara berbondong-bondong, maka ucapkanlah tasbih, ucapkanlah tahmid, lalu kemudian ucapkanlah istighfar. Dan itu rata-rata jawaban mayoritas sahabat. Tapi ketika ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Surat ini membicarakan tentang dekatnya masa wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban inilah yang membuat Sayyidina Umar belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Padahal siapa Sayyidina Umar pada waktu itu? Sayyidina Umar adalah pemimpin. Lalu siapa Abdullah bin Abbas pada waktu itu? Abdullah bin Abbas adalah rakyatnya. Dia tak malu bagi Sayyidina Umar untuk belajar kepada orang, mohon maaf, yang secara usia lebih muda, lalu kemudian dia adalah orang yang dipimpin. Maknanya bahwa siapapun kita ketika mendapatkan amanah sebagai pemimpin, jangan berhenti untuk kemudian belajar. Belajar tentang kepemimpinan, belajar bagaimana kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kemudian terus belajar, mencontoh bagaimana kemudian Sayyidina Umar meskipun harus belajar kepada sahabat yang sifatnya secara usia dia jauh lebih muda dibandingkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa perlu keilmuan yang mapan dan perlu kemudian keilmuan yang perlu kita tambah. Lalu kemudian pemimpin juga harus memiliki sifat, artinya menghadirkan sifat al-quwah. Quwah itu punya keberanian untuk memberikan keputusan. Jadi harus punya keberanian untuk memberikan keputusan. Sampai kemudian di masa sulit pun harus berani. Kalau kita contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pengaduan ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah mencuri. Bani Makhzumiyah ini tahu Rasulullah pasti akan memberikan sanksi. Sementara Bani Makhzumiyah adalah suku terpandang pada waktu itu. Kalau seandainya nanti diberikan sanksi potong tangan, maka malu para pembesar mereka. Sehingga mereka bermusyawarah mencari orang yang bisa melobi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilobilah Usamah. Usamah ini anaknya Zaid. Zaid ini dulu putra angkatnya Rasul, berarti cucu angkatnya Rasul yang diminta untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah tak memberikan sanksi. Lalu kemudian ketika cucunya datang kepada Rasulullah, paling termasuk cucu angkat yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah senang dengan cucunya. Ketika datang cucunya mengadu kepada Rasulullah tentang hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Apa kata Rasulullah? Atasfa' fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau akan membantu, akan menolong terhadap putusan hukum yang akan menentang dan kemudian berlawanan dengan ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Nah, ini yang kemudian disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu kemudian Rasulullah berani memberikan keputusan luar biasa. Apa kata beliau? Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Kalau seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan potong tangannya. Ini kan keberanian. Maknanya ketika menerapkan sanksi jangan pandang bulu. Artinya punya keberanian untuk kemudian menentukan kebijakan meskipun itu bukan keluarga kita, meskipun itu keluarga kita, kalau memang tidak layak dapat, ya kemudian kita tidak memasukkan kategorinya. Tapi kalau kemudian layak dapat, ya kita masukkan. Nah, ini diantara bagaimana kemudian sifat pemimpin. Dan kemudian mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang yang dipimpin itu punya keharusan untuk taat kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin yang sudah
dipilih oleh kalian untuk kemudian menjadi pemimpin di antara kalian, asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka kita punya keharusan untuk taat kepada pemimpin kita. Jadi taat kepada pemimpin itu merupakan keharusan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya bisa ngomong, dan saya ketika dipilih menjadi pemimpin juga belum tentu bisa untuk kemudian melakukan beberapa kriteria yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tapi kemudian ada juga yang tidak kalah penting adalah adil. Adil itu banyak hal. Ketika kita menjadi ayah, ketika kita menjadi ibu, Rasulullah sudah berpesan, karena ayah itu juga pemimpin, ibu itu juga pemimpin, maka sifat adilnya juga hanya lingkup keluarga. Maka Rasulullah menyebutkan, adilu baina abnaikum, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Kenapa? Karena lingkup yang kita pimpin adalah keluarga. Tapi kalau kemudian yang kita pimpin lebih dari keluarga, maka adil juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga di antara satu orang yang nanti Allah berikan lindungan fi yaumin la dzilla illa dzilluh, pada hari di mana tak ada tempat bernaung, pada hari di mana tak ada tempat berlindung melainkan perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, salah satunya di urutan pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau ingin menjadi orang yang nanti termasuk bagian orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil. Dan menarik lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keadilan Rasulullah tentu sangat banyak kita bisa mengambil inspirasi, tapi kemudian bagaimana Rasulullah selalu rendah hati dengan orang-orang yang beliau pimpin. Ada seorang yang sudah tua renta datang menjumpai Rasulullah. Wahai Rasul, aku minta waktu kepadamu, dan aku mau pertanyaanku tak didengar oleh sahabat-sahabatmu. Lalu apa kata Rasulullah kepada seorang perempuan yang sudah tua tadi? Kata Rasulullah, ikhtari min ayyi tariqin fil madinati syi'ti ajlisu ma'aki. Kata Rasulullah, silahkan engkau pilih tempat jalan mana yang ada di kota Madinah ini yang engkau mau, maka aku akan datang untuk menjumpai. Begitu rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun statusnya sebagai presiden, meskipun statusnya sebagai orang yang paling ditinggikan pada waktu itu, tapi Rasulullah tak segan kalau harus kemudian duduk dengan orang yang sudah tua renta untuk kemudian mendengarkan keluh kesahnya. Ini kan luar biasa tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia pimpin. Maknanya kalau kita ingin mencontoh paripurna contoh itu dan akan menghadirkan keberkahan, maka mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran ketika Sayyidina Ali menjadi pemimpin dikritik oleh orang-orang yang dipimpin. Wahai Ali, dahulu ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin, rakyatnya tak seperti rakyat ketika engkau menjadi pemimpin. Lalu apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an? Beliau menjawab dengan kalimat sederhana, karena ketika Rasulullah yang menjadi pemimpin, rakyatnya adalah aku, dan aku ketika menjadi pemimpin, rakyatnya adalah kamu. Ini makanya perlu ada saling mendoakan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ini saling mendoakan, pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyat mendoakan pemimpinnya, dan itu adalah sebaik-baik pemimpin. Maka ketika rakyatnya berdoa, dia ingat pemimpinnya, lalu kemudian ketika pemimpinnya berdoa, maka dia akan ingat rakyatnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami, abang-abang kami, dan kemudian kakak kami yang terpilih, berarti mulai malam ini doanya harus ditambah ini. Jadi tambah doa untuk jamaah, tambah doa untuk masyarakat, supaya kemudian didoakan juga oleh orang-orang yang kita pimpin, sehingga akan mendatangkan keberkahan untuk semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.